Baik, ujian promosi akan kita mulai. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Suratno dengan judul disertasi Rekonstruksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SHMA, sebagai Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor. Promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 8 Agustus 2022 seminar proposal, pada tanggal 31 Maret 2023 ujian hasil, pada tanggal 14 Juni 2024 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Suratno dibuka oleh Ketua Sidang. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Atas nama Rektor dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Suratno, saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilahkan promotor memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal secara berturut-turut. Promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas. Co-promotor Ibu Profesor Dr. Marwati Risa SHMSI. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara dan juga diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Program Doktor S3. Jadi kepala sekolahnya langsung Pak Suratno. Co-promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Kemudian bertindak sebagai penguji eksternal pada hari ini adalah yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Roni Adri Maramis SHMH. Beliau adalah Wakil Rektor 2, Bidang 2 pada Universitas Samratulangi. Selamat datang Kak Eko di fakultas kami. Dan terima kasih sudah berkenan hadir karena tanpa kehadiran penguji eksternal maka ujian promosi doktor siang ini tidak bisa terlaksana. Saya lagi terima kasih Prof. Kemudian bertindak sebagai penilai internal berturut-turut yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Martin Ari SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unhas. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara dan saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Senat pada Fakultas Hukum Unhas.
Kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP. Beliau juga dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga guru besar pada Departemen Hukum Acara. Namun pada hari ini berhalangan hadir karena ada kepentingan mendadak dengan Jaksa Agung di Jakarta. Karena itu bakat saya mewakili beliau sekaligus untuk memimpin ujian bonus ini. Tapi ujiannya sudah korum sehingga bisa terlaksana. Kemudian ada yang amat terpelajar Bapak Dr. Asri Lasatu SHMH. Beliau adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Selamat datang Fakultas Hukum, Pak. Ya. Selanjutnya, maka saya persilakan promotor Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH untuk memperkenalkan promovendus selama kurang lebih 5 menit. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Iin selaku Ketua Sidang Dewan Penguji yang saya hormati, seperti Prof. Romi, penyidik eksternal kita, eh, di- diminta untuk menyampaikan eh, riwayat hidup saudara Hendrik. Saya tidak akan baca keseluruhan karena ada beberapa yang dilihat dan waktu barangkali tidak banyak. Sehingga mohon maaf kalau saya singkat ada yang eh, nama Suratno Esos SHMH. Jadi dia sarjana spesial juga sarjana hukum dua satunya yang hukum Allah sebentar lagi. So, nama panggilan Ratno, tempat tanggal lahir Sukoharjo 21 Januari 1970. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, suku Jawa. Status menikah. Pendidikan SD, LIM, Jurun Inter, 1998, 1999. Ini jadi 7 tahun ini SD. Biasanya SD 6 tahun. SLTP, STIP, Negeri 2, Kendari. Kalau kaum 588, dia 3 tahun. SMP, Muhammadiyah 1, Sukoharjo. Kembali ke kampung. Tahun 91 selesai. S1 Universitas Galileo. Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi. S2-nya Universitas Islam Jakarta di Fakultas Hukum, jurusan Hukum Bisnis. Keluarga ayah Tito Yudoyo almarhum, ayah mertua Aliri almarhum, ibu mertua Ika almarhum. Ibu, mohon maaf, ibu Pak Ratno adalah ibu Tina almarhum. Semua Tina almarhum, mertua dan mertua. Saya tidak baca sejarah kambing, saya baca istri saja. Istri Hasriati, SPD. Ketergaan Pegawai Negeri Sipil diri alamat dari dalam diri hukum. Anak-anak dan 3 anak, Ayudhya Wijaya SMA, ini sudah juga anak. Yang kedua, Aditya Dirga Pratama, mahasiswa UGM, Fakultas Hukum. Ketiga, Aditya Surya Wijaya, pelajar Universitas Bandung. Organisasi yang pernah di Sekretaris Umum BPM Inhalu, Badan Perwakilan Mahasiswa. Anggota pelopor pendirinya KSR PNI, apa ini, Palang Merah Indonesia Unhari. Membidangi olahraga catur pada kegiatan ini. Pengurus DPD Apindo Sultra, Sulawesi Tenggara, ya. Sekretaris tahun 2004. Anggota P4D, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara, 1999-2005. Pengalaman kerja, Lembaga Kerjasama Tripartit tahun 2000 sampai 2004, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perguruan Daerah, P4D Sulawesi Tenggara, tahun 1999 sampai 2004, Hakim ad hoc PHI, ya. Pengadilan Negeri Kelas 1 Kendari, dari 2006 sampai 2016 tahun. Hakim ad hoc
PHI, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu 1874, Hakim ad hoc PHI Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung sejak Maret 2004 sampai sekarang. Sekarang di Bandung. Karya ilmiah Presenter International Conference on Applied Science and Technology tahun 2002. Artikel Industrial Relation Dispute Settlement at the Industrial Relation Court tahun berapa ini? Tidak ada tahunnya, 55 tahun. Oh, berarti tahun ini. Hobi disebutkan juga, ya satu bisa satu dan bisa mentenis. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Selanjutnya, maka saya persilakan Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi tidak lebih dari 20 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Irin, SHMH, selaku pimpinan sidang. Yang kami hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak, SHMH, selaku promotor. Yang kami hormati, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Risa, SH MSI, selaku co-promotor. Yang kami hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas, SH MH, selaku co-promotor. Yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Roni Adri Maramis, SH MH, selaku penguji eksternal. Selamat datang, Prof. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Martin Ari SHMH selaku tim penguji. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH selaku tim penguji. Dan yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Dr. Asri Lasatu selaku tim penguji. Para hadirin hadirat tamu undangan yang sempat hadir ke tempat ini yang kami banggakan. Puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat karunia inayah dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan dan kemampuan sehingga pada hari ini tepatnya di hari Jumat, hari yang berkah, kita sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti dan menghadiri adalah untuk ujian promosi dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan ini, Prof. Movendus ingin memaparkan yang merupakan hasil penelitian saya yang kami tulis dalam bentuk disertasi, yang mana bahwa disertasi tersebut berjudul yaitu Rekonstruksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Di dalam presentasi tersebut dibagi menjadi 3 bagian, pada intinya yaitu bagian pertama pendahuluan yang sementara sedang berlangsung. Kemudian bagian kedua adalah ringkasan singkat hasil penelitian, dan bagian yang ketiga adalah penutup. Mengawal pada bagian pertama, bahwa pada dasarnya sebagai pendahuluan bahwa pada dasarnya manusia selalu menjalin adanya suatu hubungan. Hal itu tidak lepas daripada hubungan pekerja dan juga pengusaha. Di dalam konteks hubungan antara pengusaha dan pekerja tentunya banyak memberikan suatu masalah. Di dalam lahir suatu masalah tentunya akan dibutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga sebagai dasolinnya adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, diharapkan bahwa proses penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja harus diharapkan dengan berlangsung dengan cepat, tepat, adil, murah, dan sederhana. Namun sesuai kenyataannya, yaitu desainnya, bahwa kenyataannya hal yang diharapkan tersebut penyelesaian yang cepat, tepat, adil, murah, dan sederhana belum dapat dicapai. Sehingga melahirkan suatu berbagai isu diantaranya bahwa masyarakat mencari keadilan khususnya dalam kalangan dunia usaha untuk mencari suatu sistem penyelesaian yang menuju ke arah penyelesaian yang cepat, tepat, adil, murah, dan sederhana. Dengan dasar itulah maka melahirkan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep atau konstruksi penyelesaian yang industrial di Indonesia saat ini
kemudian bagaimana pelaksanaannya penyelesaian hubungan industrial melalui pengadilan, dan juga bagaimana konsep ideal yang cocok, yang tepat untuk pelaksanaan penyelesaian hubungan industrial di negara kita. Tujuan penelitian adalah jelas untuk membahas permasalahan yang ada dan kegunaannya penelitian diharapkan bagi bisa dan dapat berguna bagi masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Originalitas penelitian, bahwa penelitian terkait rekonstruksi penyelesaian hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial belum pernah dilakukan. Di antaranya yang pernah mempunyai kemiripan dengan penelitian ini adalah disertasi yang disusun atau yang ditulis oleh Dr. Gunarto S.H.M. pada tahun 2010 yang berjudul Rekonstruksi Konsep Kebebasan Berserikat melalui Serikat Pekerja pada Pengadilan Negeri berbasis nilai keadilan menurut kesejahteraan pekerja. Dan yang kedua adalah disertasi yang punya kemiripan adalah yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Hono Sejati S.H.M. tahun 2016 yang berjudul Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di PHI berbasis nilai tepat, adil, dan ulang. Dan penelitian yang lainnya yang punya kemiripan adalah penelitian oleh Rosenda Ratnaningsih dan Rauli Anita Valentina tahun 2019, yaitu penelitian yang berjudul Small Claim Code Mechanism in Business Dispute Resolution as an attempt to play fast track basis in Indonesian court and this comparison with some countries. Namun demikian ketiga penelitian tersebut adalah tentunya hanya punya kemiripan tapi sangat jauh berbeda dengan karya yang Romo Pendus tulis dalam karya Romo Pendus. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif, yang suatu penelitian hukum yang tidak memerlukan populasi dan sampel terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berada dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan perbandingan serta pendekatan kasus. Rekonstruksi pemeriksaan hubungan industrial pada dasarnya di dalam konseptualnya itu adalah untuk bertujuan untuk menyelesaikan suatu proses penyelesaian dengan tepat, adil, mudah, dan sederhana. Dalam konteks selama ini bahwa konstruksi penyelesaiannya bisa dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang notabene bahwa antara di luar pengadilan dan dalam pengadilan adalah memiliki korelasi yang tidak dapat dipisahkan. Dan semuanya dan setelah dalam pelaksanaan penyelesaiannya ternyata bahwa penyelesaian yang tepat, adil, murah, dan sederhana adalah belum tercapai. Olehnya itu perlu diadakan suatu tindakan atau perbuatan untuk dapat mewujudkan satu konsep penyelesaian yang tepat, adil, murah, dan sederhana. Di antaranya dengan penerapan konsep keadilan sederhana di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. Konsep konstruksi penyelesaian hubungan industrial yaitu pada dasarnya dapat diselesaikan melalui non-yudikasi maupun jalur yudikasi atau jalur di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Dalam konteks tersebut, konsep tersebut dapat digambarkan yang termuat dalam gambar pada prinsipnya bahwa semua penyelesaian perselisihan harus dilakukan dengan cara bipartit. Apabila bipartit tidak selesai, maka dilanjutkan lalu ke tahapan berikutnya yaitu melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Dan pada akhirnya setelah penyelesaian di luar pengadilan atau non-yudikatif tidak mencapai suatu kesepakatan atau belum mencapai suatu kesepakatan bersama atau penyelesaian, maka penyelesaian dapat dilanjutkan ke tingkat yudikasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. Implementasi gugatan penyelesaian hubungan industrial itu di pengadilan dilakukan melalui pemanggilan para pihak, proses pemeriksaan perkara dengan acara tepat maupun dengan. Dan ternyata dalam implementasi pelaksanaan penyelesaian perselisihan di pengadilan selama ini adalah masih jauh daripada sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Hal itu dapat terlihat daripada tabulasi bahwa penyelesaian perselisihan industrial itu memakan waktu yang cukup melebihi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yaitu 50 hari kerja. Bahkan nilai-nilai objek material yang sangat kecil, yang sangat minim, membutuhkan waktu penyelesaian yang sangat lama. Hal itu semua terlihat dalam tabulasi yang mencapai 70% lebih. Selanjutnya bahwa karena penyelesaian melalui konsep yang digunakan selama ini adalah belum mencapai penyelesaian yang cepat, adil, dan murah, olehnya itu tentunya perlu dibutuhkan suatu konsep yang baru atau konsep yang dianggap ideal. Dan itulah yang dikatakan rekonstruksi penyelesaian perselisihan industrial di pengadilan hubungan industrial. Rekonstruksi penyelesaian perkara hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial dilakukan melalui adaptasi dan adopsi ketentuan perbuatan sederhana dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 ke dalam lingkup pengadilan hubungan industrial.
Hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa rekonstruksi penyelesaian perkara hubungan industrial di pengadilan hukum industrial dibentuk sebagai solusi atas permasalahan yang ada melalui gugatan sederhana. Bahwa ketentuan mengenai gugatan sederhana berpedoman pada Perma nomor 4 tahun 2019, bahwa dengan demikian substansi dan prosedur dan rekonstruksi ini surut berpedoman pada Perma nomor 4 tahun 2019. Teknik penyelesaian melalui gugatan sederhana dan sebagai pembanding dalam menerapkan untuk menemukan suatu konsep yang ideal, Promopendus telah melakukan suatu kajian terhadap proses penyelesaian di negara Jepang dan juga negara Norwegia melalui literatur-literatur. Di antaranya bahwa dalam konsep yang mempunyai kemiripan adalah di Norwegia. Bahwa di konsep penyelesaian di Norwegia itu dalam penyelesaian suatu perselisihan melalui pengadilan Norwegia terdiri dari 7 hakim. Jadi 4 hakim profesi, 3 hakim profesi dan 4 hakim ad hoc atau dari unsur pengusaha maupun serikat. Dan putusan-putusan yang ada di Norwegia adalah apapun bentuk putusannya adalah bersifat ingkrah, tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak. Sehingga konsep-konsep tersebut adalah sangat ideal apabila bisa diterapkan di negara kita. Karena demi tegaknya tercipta suatu penyelesaian yang cepat, tepat, adil, murah, dan dapat segera dirasakan nilai kemanfaatan dan kepastian. Hal itu tentunya bisa kita adopsi sistem-sistem yang ada di Norwegia. Di samping itu juga ada juga konsep penyelesaian yang di Jepang yang juga punya kemiripan dengan di Indonesia. Namun yang sangat mirip adalah di Norwegia. Dalam syarat dan ketentuan gugatan sederhana, diantaranya adalah para pihak dalam gugatan sederhana. Biaya dan jangka waktu penyelesaian melalui gugatan, lingkup perkara gugatan sederhana, peran hakim dalam menyelesaikannya, yang tahapan-tahapan alur penyelesaiannya dimulai dari pendaftaran sampai dengan penyerahan salinan putusan. Yang dalam penyelesaiannya adalah tidak melebihi dari waktu 21 hari kerja. Hal yang perlu diperhatikan dalam konsep gugatan sederhana di perkara hubungan industrial, bahwa konsep gugatan sederhana perkara hubungan industrial merupakan konstruksi pembaharuan dan penemuan hukum yang secara garis besar dilakukan melalui metode pengadopsian dari ketentuan dalam Perma nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana. Adapun pemahaman yuridis dari metode ini bahwa ketentuan dalam Perma nomor 4 tahun 2019 tetap akan diberlakukan dalam konsep gugatan sederhana sepanjang tidak bertentangan dengan konsepsi dalam disputasi ini dan peraturan-peraturan tentang pengadilan industrial yang berlaku. Konsep penyelesaian gugatan sederhana melalui gugatan sederhana dan konsep penyelesaian melalui Perma nomor 4 2019 tentunya mempunyai banyak perbedaan. Di antaranya nilai gugatan objek material di GS dalam PH adalah maksimal 50 juta, di perdata umum adalah 500 juta. Objek perkaranya perselisihan hak dan perselisihan hubungan kerja, sedangkan di perdata umum adalah perkara tidak janji atau perbuatan melawan hukum. Kewenangan mengadili pengadilan hukum industrial dan di pengadilan umum, para pihak dan hakim dan juga jangka waktu penyelesaiannya. Penyelesaian penyelesaian industrial melalui gugatan sederhana paling lama 21 hari kerja, sedangkan dalam gugatan sederhana di perdata umum adalah 25 hari kerja. Perbandingan konsep penyelesaian antara gugatan sederhana dengan konsep penyelesaian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat digambarkan demikian. Bahwa jenis dan nilai perkara. Perkara yang diselesaikan dalam konteks menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah semua perselisihan, yaitu perselisihan hak, kepentingan, perselisihan fungsi hubungan kerja, maupun perselisihan antar serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan, yang meliputi semua jenis perselisihan. Sedangkan konsep gugatan sederhana hanya membahas 2 jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang maksimal nilai perkara objeknya adalah materialnya 50 juta rupiah. Jangka waktu penyelesaian perkara untuk putusan PHI yang mengatur Undang-Undang Nomor 2 adalah 50 hari kerja, sedangkan untuk GS dalam PHI adalah 21 hari kerja. Para pihak masing-masing dari pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja buruh atau serikat buruh karena timbulnya jenis perselisihan. Namun di dalam konsep gugatan sederhana di PHI adalah dibatasi para pihak terjadi penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari 1 kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan dalam satu perusahaan. Hakim dalam penyelesaian hubungan industrial adalah terdiri dari majelis, yaitu 1 orang hakim karir dan 2 orang hakim ad hoc, masing-masing diusulkan oleh hakim serikat dan hakim apindo atau pengusaha. Sedangkan dalam konsep gugatan sederhana di PHI, penyelesaian adalah hakim tunggal yang diangkat atau yang ditetapkan menurut penetapan dari unsur pengusaha maupun pekerja. Penyederhanaan proses litigasi dan upaya hukum pasca putusan PHI. Putusan PHI selama ini bahwa upaya hukum dapat dilakukannya dengan melalui upaya kasasi, yaitu mengatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam putusan perkara perselisihan hak dan PHK,
dalam gugatan sederhana hanya dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan paling lama 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak. Implementasi gugatan sederhana tersebut semuanya adalah dimasukkan untuk proses penyelesaian yang dengan memenuhi asas tepat, adil, murah, dan juga sederhana. Novelty atau kebaruan dalam hasil penelitian Promopendus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapatlah ditemukan novelty atau unsur kebaruan dalam legislasi ini secara garis besar adalah perumusan dan merancangan konsep gugatan sederhana dalam perkara-perkara perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial, terutama menyangkut proses penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial, yaitu PHI. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan baik secara teori maupun teknis dalam bab 4 huruf C, yaitu berupa rekonstruksi, dalam artian bahwa konsep penyelesaian penyelesaian hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial dalam pasal 81 sampai dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial akan dilakukan analisis, komparasi, adaptasi, adopsi, dan formulasi terhadap konsep gugatan sederhana dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagai bagian dari proses dan manifestasi rekonstruksi. Adapun novelty tersebut penting dilakukan guna menjawab problematika penyelesaian perkara perselisihan industrial yang ada, sebagaimana telah dijabarkan secara komprehensif di dalam bab 4 huruf A disertasi itu. Berdasarkan tabel 2 penyelesaian konsep penyelesaian perselisihan industrial melalui gugatan sederhana terhadap Perma Nomor 4 Tahun 2019, bentuk-bentuk novelty secara rinci telah disebutkan dan dielaborasi lebih lanjut. Adapun rekapitulasi novelty meliputi nilai gugatan material maksimal 50 juta rupiah, masing-masing bersifat tunggal, dengan limitasi tertentu. Hakim yang mengadili adalah hakim ad hoc tunggal. Penerapan alternatif dispute resolution jangka waktu penyelesaian maksimal 21 hari dan putusan selat sebagaimana merujuk pada pasal Undang-Undang PPHI. Melalui beberapa konsep yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari novelty dalam legislasi ini, hal ini ditujukan untuk menjamin dan mewujudkan pilar-pilar dalam praktek penyelesaian industrial di pengadilan industrial secara berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan hukum yang dapat dirasakan dan dinikmati bagi masyarakat pencari keadilan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tulisan ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut. Konstruksi penyelesaian industrial pada waktu sekarang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 yang dapat dilakukan melalui mekanisme yudikatif dan non-yudikatif. Pelaksanaan penyelesaian hak dan kepengurusan hubungan kerja di pengadilan industrial pada pengadilan negeri dengan asas penyelesaian yang cepat, tepat, adil, murah, dan sederhana ternyata belum dapat dicapai pada saat sekarang. Di antaranya penyelesaian yang masih memakan waktu yang lama, yakni melebihi waktu yang dibutuhkan menurut undang-undang. Konsep ideal untuk rekonstruksi penyelesaian hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial perlu dilakukan mengingat realita empiris penyelesaian hubungan industrial melalui PHI belum tercapai asas penyelesaian yang cepat, tepat, adil, murah, dan sederhana. Olehnya, agar para pencari keadilan khususnya kalangan dunia usaha, pekerja, dan pengusaha dapat dengan cepat mendapatkan suatu keadilan yang memenuhi rasa kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perlu melakukan adaptasi, dan konsep gugatan sederhana dalam konteks penyelesaian hubungan industrial di pengadilan industrial. Pada hakikatnya, gugatan sederhana memuat ketentuan khusus yang menjunjung asas sederhana, tepat, adil, dan murah, yang senada dengan asas pada PHI. Hal ini tertulis pada penyederhanaan ketentuan para pihak, jangka waktu penyelesaian, pembatasan kompleksitas pembuktian, nilai material objek perkara, dan juga jenis perkara yang dipersengketakan. Oleh karena itu, sangatlah penting dilakukan penerapan konsep gugatan sederhana demi terwujudnya penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, murah, dan sederhana, guna mewujudkan suatu keadilan, kepastian, dan kekuatan hukum yang disejajarkan semua pihak. Berdasarkan penjabaran dan pembahasan tersebut, maka terdapat beberapa saran kepada beberapa pihak terkait, diantaranya kepada pemangku kebijakan, khususnya pemerintah dan DPR, yang memiliki kewenangan dalam mengubah atau merevisi landasan hukum penyelesaian hubungan industrial, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, terkait penyelesaian hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial, dan segera melakukan revisi, perubahan dalam penyelesaian hak dan PHK dengan menerapkan gugatan sederhana atau GSP PHI, dan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar segera memberikan peraturan yang mengatur penerapan GSP PHI, baik peraturan berupa perma ataupun sema, agar penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI dapat tercapai konsep penyelesaian yang tepat, adil, murah, dan sederhana demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kepada penegak hukum dalam ruang lingkup pengadilan hubungan industrial, daerah segera mendalami dan memahami dengan baik konsep gugatan sederhana dan implementasi yang mungkin dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara kasus penyelesaian hubungan industrial yang telah memenuhi syarat dan ketentuan melalui gugatan sederhana. Melalui pemahaman ini diharapkan ke depannya agar penegak hukum mampu menciptakan proses penyelesaian hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial yang efektif dan efisien dengan memenuhi asas tepat, adil, murah, dan sederhana.
kepada para akademisi maupun praktisi hukum agar hendaknya melakukan kajian secara berkelanjutan terhadap kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam berbagai perspektif hukum sesuai dengan permasalahan yang terjadi secara empiris normatif dan sosiokultural secara lebih mendalam. Kajian tersebut tentunya akan dapat memberi sumbangsi positif dalam mewujudkan asas keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan yang efektif dan efisien demi terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif, dinamis, dan berkesinambungan untuk kesejahteraan bersama. Bagian ketiga penutup, demikianlah kajian presentasi dari kami secara singkat. Untuk yang tentunya masih dapat kekurangan di sana sini dan jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kami senantiasa mengharapkan masukan, saran, dan sanggahan dari seluruh tim. Akhirnya dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya, maka saya persilakan promotor, kopromotor, dan para penyangga untuk mengajukan sanggahan secara berturut-turut, dimulai dari kopromotor yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Risa, SH, MSI. Silakan Profesor. Ya, terima kasih pimpinan sidang, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MA, juga para penguji lainnya, khususnya yang datang dari jauh-jauh, Profesor Dr. Tony Andre Maramis, SHMH dari Universitas Samratulangi. Terima kasih, Prof. Karena kehadiran Prof adalah merupakan validasi bagi prodi doktor sebagai penguji eksternal. Dan juga ada juga hadir Bapak Dr. Asriula 1 SHMH sebagai penguji internal karena beliau Pak Suratno adalah dulu sebagai mahasiswa kerja sama kita ya antara Universitas Tadulako dengan Universitas Hasanuddin. Kemudian penguji lainnya hadir Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMA juga selaku promotor, Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas SHMA juga selaku kopromotor 2, Bapak Profesor Dr. Martin Ari SHMA selaku penguji internal, dan juga Bapak Profesor Dr. Amar Ruslan SHMA selaku penguji internal. Dan seluruh hadirin yang hadir dalam ujian promosi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Promopenus ya, yang sudah sampai pada ujian promosi. Tidak mudah, sudah melewati ujian proposal, ujian hasil, ya, ujian tutup, dan sekarang berdiri di mimbar ya. Saya yakin dengan berdirinya di mimbar ini semuanya pasti bisa dijawab ya. Saudara Promopendus, saudara tertarik mengangkat persoalan ini, perselisihan hubungan industrial karena fenomena yang ada, persoalan waktu ya, sering menjadi persoalan yang di mana posisi pekerja maupun pengusaha kedua-duanya bisa saja dirugikan masing-masing pihak ya. Terlebih tentunya pada posisi pekerja ya, secara status sosial pekerja itu selalu ketika berhadapan dengan pengusaha tidak pernah posisinya itu lebih di atas dari posisi pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha itu pemilik modal, ya. Kemudian berdasarkan tentunya fenomena itu, saudara tertarik, ya. Kemudian tentunya menghadirkan konsep yang saudara rumuskan menjadi konsep yang saudara susun dengan istilah gugatan sederhana, kemudian persoalan yang berkaitan dengan jangka waktu, kemudian penyelesaian pembatasan kompleksitas, kemudian
pembuktian jenis perkara, ya, kemudian nilai material objek perkara. Tentu dengan dasar-dasar yang saudara dasari melalui penelitian ini, tentu ini menjadi rekomendasi saudara. Saya ingin mendengarkan ya apa yang menjadi stressing saudara sehingga persoalan waktu ini betul-betul menjadi bagian yang terintegrasikan melalui gugatan yang sederhana ya. Silahkan saudara jawab. Siap, izin Prof. Ya. Prof. Pedus menjawab. Yang menjadi dasar atau alasan bahwa waktu adalah merupakan suatu konsep yang perlu ditekankan di sini menurut Prof. Pedus adalah sesuai pengalaman bahwa pada dasarnya sebelum adanya pengadilan hubungan industrial, proses penyelesaiannya masih mengacu dalam konsep penyelesaian P4D dan P4P, mengacu dalam Undang-Undang 2257 dan Undang-Undang 1264. Dalam konteks tersebut adalah sangat cepat, bahkan memakan waktu tahunan, tidak ada pembatasan, sehingga negara memikirkannya untuk proses yang cepat, oleh dibentukkanlah PHI. Namun kenyataannya pengalaman bahwa penyelesaian di PHI ternyata yang diharapkan sesuai undang-undang hanya 50 hari, ternyata hal itu sulit sekali dicapai. Bahkan melebihi yang sangat luar biasa karena ada upaya-upaya hukum setelah adanya putusan PHI. Dan itu juga makan waktu yang melebihi daripada 5 bulan pengalaman kita selama ini. Dengan dasar tersebutlah diantaranya bahwa perlu adanya suatu tindakan penyelesaian itu agar benar-benar cepat dan cepat dirasakan karena penyelesaian yang cepat tentunya akan mempengaruhi proses biaya yang dikeluarkannya. Kalau proses penyelesaian yang cepat tentunya akan memakan biaya yang sangat ringan bagi para pihak pencari keadilan, terutama bagi kaum pekerja atau kaum selama ini dianggap sebagai kaum yang lemah dalam konteks penyelesaian tersebut. Sehingga penekanan waktu ini adalah sangat penting dalam penyelesaiannya. Kalau penyelesaian waktu bisa dicapai paling lama 21 hari kerja dalam konteks penyelesaian perselisihan industrial, yaitu mengenai hak dan PHK, tentunya hal itu yang diharapkan. Dan saat itu dengan penyelesaian yang 21 hari kerja, tentunya akan mencapai konsep penyelesaian yang dianggap adalah yang sangat ideal untuk di negara kita ini. Sehingga masyarakat khususnya di dalam dunia usaha ini benar-benar sangat menghargai waktu. Dalam waktu adalah segala-galanya, baik itu bagi kalangan dunia usaha untuk pengusaha maupun dari para pekerja. Nah, demikian Prof. dari saya, terima kasih. Ya, saya kira cukup. Saya senang Anda bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Persis ya. Terima kasih, Profesor. Terima saja Profesor Dr. Muradi Bisa. Jadi tadi mohon maaf saya belum lupa mengingatkan bahwa waktu untuk penguji sangat terbatas adalah hanya 5 menit. Tapi Prof. Marwati sudah menggunakan waktu yang lengkap. Ya, kecuali penguji eksternal yang disesuaikan. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas SH. Silakan Prof. yang hormat. Terima kasih Prof. Ini selaku ketua demikian dan terhormati para tim penyusun baik saudara maupun Inggris. Berdasar bagian yang Anda sajikan dalam kitab disertasi ini ada dua catatan yang saya tulis di catatan pertama, gugatan sederhana untuk peroleh proses yang cepat tadi dan berapa semua, ya gitu lah. Tapi yang saya pertanyakan alas filosofis, karena presiden hubungan itu hal tidak sama yang kita pun, yang kita tidak sama. Jadi itu alas filosofis. Jadi kalau penyelesaian tentang itu menyelesaikan masalah, bukan memenangkan perkara. Itu konteksnya. Kalau menangkan perkara tidak akan pernah buruh menang. Ini kejadian. Tapi menyelesaikan masalah belum tentu buruh menang. Tapi mereka terima karena masalah selesai. PHK bukan persoalan pesan. Persoalan apa pekerjaan selanjutnya? Bagaimana tanggapan para pengusaha? Siap, Prof. menjawab, Prof. Pada dasarnya secara filosofis bahwa dalam konsep penyelesaian industrial adalah filosofisnya bahwa selalu mengedepankan konsep penyelesaian yang secara musyawarah mufakat. Sehingga konsep itu sebenarnya sudah terlahir daripada konsep penyelesaian yang pertama. Nah itu selalunya dalam konsep penyelesaian itu selalu terdiri dari unsur adanya pemerintah, adanya pekerja, dan adanya pengusaha. Namun demikian,
bahwa dalam konteks juga di pengadilan selalu ada namanya unsur hakim karir, hakim ad hoc dari pekerja maupun pengusaha. Sebenarnya kembali kepada filosofisnya, bahwa filosofis hakikat penyelesaian itu sebenarnya harus yang betul-betul memenuhi rasa dan mencapai suatu penyelesaian yang benar-benar diterima para pihak dengan terpenuhinya rasa dengan mengedepankan adalah penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat. Demikian, Prof. Baik. Kedua, catatan kedua saya. Penyelesaian kami mitigasi dan mitigasi. Dan ini merupakan satu rangkaian. Dan ini kan habis nafas. Kalau menjadi resmi. Cuma kebetulan dapatnya Pak Presiden membahas hanya pada tingkat pengadilan. Jadi kesannya lama karena sudah capek duluan dari awal. Dan ini yang harus dicermati, dia sudah ada wasiat tingkat belakang baru sampai di pengadilan. Di pengadilan lagi mau diperpanjang lagi. Jadi ini perlu membicarakan Pak Bawan bahwa perjalanan di pengadilan itu sisa-sisa akhir nafas dari perjuangan. Itu menjadi catatan saya dari kajian ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas SHMH. Menggunakan juga sangat efisien waktunya 2 menit. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Roni Adri Maramis SHMH. Beliau bertindak sebagai penguji eksternal dan untuk penguji eksternal sebenarnya tidak dibatasi waktunya, tapi mohon menyesuaikan. Silakan dan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Din Karita Sakarina SMH. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Abdul Razak SMH, co-promotor Profesor Dr. Marwati Risa SMH dan Profesor Dr. Ansori Ilyas. Yang saya hormati para penguji, Prof. Dr. Martin Ari, Profesor Dr. Ahmad Ruslan, Profesor Dr. Hamzah Halim, dan Dr. Astri Lasatu. Pak Suratno, pertama banyak selamat ya. Sudah tiba di ujian promosi, sudah kemarin melewati ujian pra-promosi. Disertasi ini menarik bagi saya karena secara pribadi memang saya juga berkecimpung di tugas-tugas yang terkait dengan buruh dan ketenagakerjaan sekaligus juga pengusaha, karena di Provinsi Sulawesi Utara saya dipercayakan sebagai Ketua Dewan Pengupahan Provinsi yang selalu berhubungan dengan persoalan-persoalan di bidang hubungan industrial Pancasila. Promovendus menarik apa yang diungkapkan di dalam pembahasan disertasi ini. Promovendus hendak mengkonstruksikan bagaimana mekanisme daripada peradilan hubungan industrial ke dalam satu gugatan sederhana dengan substansi bahwa ada inefisiensi dalam konteks itu. Kemudian lebih menarik lagi, mekanisme itu hendak dikaji dengan melakukan pendekatan legislatif drafting. Bolehkah diberikan sebuah gambaran kenapa Promovendus mengambil mekanisme ini untuk melakukan satu proses adopsi, adaptasi, rekonstruksi hukum sehingga dibawa ke dalam sebuah konsep gugatan sederhana terkait dengan peradilan hubungan industrial? Silakan. Siap, Prof. Promovendus mencoba menjawab bahwa dalam konteks penerapan gugatan sederhana di dalam konsep penyelesaian hubungan industrial di pengadilan industrial itu diantaranya melalui beberapa metode yang kami gunakan. Di dalam konteks penyelesaian ini kami masukkan, Promovendus masukkan konsep penyelesaian melalui ROKIP, bahwa di samping ROKIP tentunya ada konsep-konsep lain dalam proses untuk penerapan suatu konsep norma, diantaranya melalui juga regulatory impact assessment. Namun alasan Promovendus untuk memasukkan sistem ROKIP dalam konteks ini adalah diantaranya ada beberapa alasan. Itu yang pertama, karena saat ini terdapat dua pendekatan ilmiah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, legislatif drafting, yakni ROKIP dan regulatory impact assessment. Jadi saya cenderung ke ROKIP
Karena Rovipi terdiri atas sub-sub bagian yang secara mutatis-mutandis mencakup beberapa pertimbangan yang lebih fundamental daripada pria. Contohnya, terdapat suatu subbagian interest untuk kepentingan. Kepentingan di sini bisa menyangkut kepentingan dari kalangan dunia usaha, baik dari pekerja maupun pengusaha, dan dari kepentingan tersebut akan melakukan suatu konsep yang sangat dibutuhkan bagi pihak-pihak untuk mencari suatu solusi penyelesaian. Dan dalam konsep ROTP juga ini terdapat sebuah tahap awal, yaitu inventarisasi masalah. Kita akan masukkan suatu konsep dan penerapan suatu norma tentunya dari hasil inventarisasi yang pernah dilakukan. Inventarisasi ini diantaranya konsep-konsep penyelesaian yang selama ini yang belum tepat. Tinggal itu perlu penataan ulang, perlu penciptaan, atau perlu pembuatan norma yang baru dalam konteks penyelesaian budaya tersebut. Jadi itulah diantaranya alasan-alasan kami kenapa menarik sistem ROTP dalam konsep penerapan di dalam penulisan disertasi. Kami kembalikan, Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, konteks yang hendak dibangun di dalam gugatan sederhana dengan harapan bahwa mekanisme ini akan menghasilkan sebuah proses yang cepat, sederhana, dan adil. Dalam faktanya, gitu, kita selalu menemukan bahwa ada hambatan di dalam pembuktian ketika terjadi sebuah sengketa yang dibawa di dalam pengadilan hubungan industrial. Buruh, tenaga kerja itu dalam posisi rentan, dia kekurangan akses, teristimewa juga itu dalam pembuktian. Nah, buruh itu seringkali tidak punya dokumen di dalam pembuktian, sehingga dalam proses ketika tidak terjadi sebuah proses perdamaian dan mau dibawa masuk ke dalam sebuah pengadilan hubungan industrial, yang mengajukan gugatan pun harus membuktikan. Nah, apakah mekanisme gugatan sederhana ini bisa memberikan ruang terkait dengan pembebanan pembuktian yang memberikan ruang bagi tenaga kerja buruh karena keterbatasan akses itu, sehingga apa yang diharapkan oleh promovendus bahwa gugatan sederhana ini akan menjadi sebuah gugatan yang efisien dengan pembagian model pembebanan pembuktian yang seimbang antara buruh, tenaga kerja, dan pengusaha, sehingga harapan daripada sebuah gugatan yang cepat, sederhana, dan adil itu bisa terwujud sesuai dengan apa yang dibahas di dalam disertasi ini. Karena hambatan yang paling utama adalah pada persoalan beban pembuktian itu. Demikian. Silakan. Izin siap, Prof. Prof. menjawab. Memang dalam konsep pembuktian selama ini selalu menjadi biang keladi dalam konteks ini, dan hal itu yang ditakuti oleh para pihak, terutama bagi pekerja, terutama dalam mengajukan bukti-bukti dalam persidangan. Karena minimnya berbagai akses dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para pekerja, yang notabene selama ini kalau ada dokumen-dokumen yang sangat penting selalunya disimpan oleh kalangan pengusaha, dan itu merupakan senjata ampuh yang akan digunakan oleh pengusaha apabila terjadi suatu sengketa dengan para pekerjanya. Namun demikian, di dalam konsep penyelesaian melalui sederhana ini, tentunya majelis akan melihat dengan asas pembuktian. Memang dalam asasnya adalah barang siapa yang mendalilkan dia membuktikannya. Namun majelis adalah mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam konteks tersebut, bahwa melihat bahwa tidak semata-mata pembuktian itu harus terwujud dari siapa yang mendalilkannya. Karena pengadilan hubungan industrial dengan hukum yang berlaku di pengadilan hubungan industrial adalah merupakan hukum yang khusus, sehingga hal itu tidak bisa disamakan dengan proses-proses asas pembuktian dalam peradilan umum, dalam notabene peradilan di luar pengadilan industrial. Sehingga hakim dalam hal ini dalam GS atau gugatan sederhana merupakan hakim tunggal, sehingga tentunya melihat bukti-bukti yang diajukan itu bukan hanya sebatas siapa yang mengajukannya, tidak sebatas bahwa bukti yang diajukan oleh T adalah untuk keberuntungan itu tergugat atau sebaliknya. Namun hakim secara proporsional bahwa melihat tidak selamanya bukti yang diajukan T itu hanya menunjukkan case tergugat, namun juga bisa dipakai senjata yang akan menguntungkan bagi si penggugat. Sehingga hakim di sini dituntut betul-betul proporsional, benar-benar harus mempunyai kapabilitas dalam konteks menganalisa bukti-bukti yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Jadi sebagai pengalaman Prof. selama ini, bahwa memang apa yang disampaikan oleh Prof tadi sangat benar,
bahwa penggugat atau dalam hal ini kalau datangnya dari pekerja adalah sangat minim dokumen-dokumen yang dimiliki. Namun dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak termasuk pihak tergugat itu adalah bisa digunakan sebagai untuk mendapatkan suatu putusan yang benar-benar profesional yang mempunyai nilai-nilai manfaat keadilan dari para pihak. Sehingga dengan konsep bukan sederhana ini, benar-benar hakim yang memimpin dalam persidangan merupakan hakim tunggal, dia akan profesional, dia akan profesionalisme dalam menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti dari para penggugat dalam hal ini para pekerja dan juga pengusaha. Jadi mempunyai asas yang seimbang antara kedua pihak. Dan itulah yang diharapkan ke depannya bisa diterapkan di negara kita ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bung Fenus. Ini yang terakhir. Tadi saya menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Fenus bahwa di dalam melakukan penelitian kemudian menulis disertasi ini melakukan sebuah perbandingan hukum, termasuk juga perbandingan praktik peradilan. Ada hal yang menarik sebenarnya di dalam perbandingan ini adalah mekanisme yang ada di Norwegia. Prof. Fenus berharap bahwa gugatan sederhana ini adalah gugatan yang bisa efisien, cepat, demikian juga adil, sederhana, dan seterusnya. Tapi saya tidak melihat di kesimpulan satu keberanian untuk menyatakan bahwa gugatan sederhana ini sebaiknya itu final and binding. Ini barangkali yang perlu ada penguatan, dan saya ingin saya menangkap Prof. Fenus sebenarnya ingin membawa model gugatan PHI ini ke dalam sebuah proses yang lebih baik dengan melakukan sebuah rekonstruksi. Melakukan perbandingan hukum tentu itu adalah sebuah model daripada kita melakukan reformasi hukum, termasuk juga di dalam proses peradilan. Saya ingin minta tanggapan. Kenapa ragu untuk menyatakan bahwa gugatan sederhana dibawa ke sebuah konteks dia final and binding, karena di sini menyangkut hak daripada orang-orang yang membutuhkan sebuah kepastian hukum dan juga sebuah keadilan. Coba kita bayangkan misalnya putusan PHK itu kalau dia kasasi, dia lama, atau putusan yang terkait dengan hak tenaga kerja. Ketika terjadi pengurangan nilai, benefit kehidupan, dan sebagainya. Sehingga ketika saya membaca disertasi ini, saya berpikir Prof. Fenus harusnya berani untuk menyatakan juga ketika melakukan rekonstruksi hukum ke konteks seperti itu. Silakan tanggapan dari Prof. Fenus. Siap, Prof. Prof. Fenus mencoba menjawab. Pada intinya, di dalam pembahasan hasil penelitian saya sudah tertulis secara jelas, namun dalam penyampaian mungkin belum termuat. Jadi intinya bahwa dalam putusan untuk gugatan sederhana ini adalah bersifat terhadap perselisihan hak dan PHK itu bersifat final, kecuali hanya ada upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan itu hanya bisa diajukan adalah selama 7 hari sejak putusan itu disampaikan atau diterima di pihak. Kalau dibandingkan dengan proses penyelesaian yang melalui PHI selama ini tentunya sangat jauh. Karena PHI adalah ada upaya kasasi yang notabene paling cepat 30 hari, tapi fakta realita yang terjadi sekarang ini, putusan Mahkamah Agung turun itu sangat melebihi waktu itu, dan sangat jauh daripada harapan para pencari keadilan. Jadi sebenarnya putusan PHI dalam mengacu penerapan konsep GS itu adalah sifat final and binding. Jadi sudah pertama dan terakhir. Upayanya hanya upaya keberatan. Jadi beda seterusnya sangat jauh, dan ini hanya membahas mengenai 2 perselisihan ini. Kenapa bukan 4-4-nya? Karena dalam penyelesaian di lembaga yang lain untuk perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja itu sudah bersifat final. Karena di pengadilan di tingkat pertama, PHI itu mempunyai putusan yang bersifat final, tidak ada upaya hukum, mirip dengan di Norwegia. Tidak lagi upaya-upaya lagi, itu hanya menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Untuk 2 perselisihan ada upaya hukum yaitu kasasi. Namun di GS ini upaya hukumnya hanya keberatan. Jadi tidak ada upaya hukum lagi lanjutan.
kalau hakim sudah putus perkara tersebut berdasarkan GS dengan memenuhi syarat-syarat dan unsur GS, maka putusannya bersifat final and binding. Tidak lagi upaya untuk ke depannya. Terima kasih, Prof. Demikian dari saya, Bu Ketua. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Profesor. Sebelum saya mempersilakan penguji internal berturut-turut, saya memberikan waktu kepada Promovendus jika mau minum dulu. Mungkin silahkan. Sedikit. Masih kuat. Baik. Ya, mantap ya. Jawabannya luar biasa nih, Promovendus. Ya, baik. Selanjutnya, maka saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Marten Ali, SH.MH. Silakan, Profesor. Ya, terima kasih Ibu Sidang, Ibu Profesor di Artika Sekadika. Yang saya hormati Profesor dan para Profesor. Dan yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Roni Adi Paramis. Terima kasih bisa bersama, bisa mengadakan ujian promosi pada sore ini. Juga Profesor Amar Ruslan, terima kasih atas bersemangatnya, dan juga Bapak Dr. Pasti Nasabet. Saudara Suratno, sedikit saya agak keras barangkali. Tapi saya minta Anda bantah. Jangan iya. Karena seorang dokter itu bukan iya, tapi membantah atau mencari kesalahan dari setiap pernyataan. Tekanan saya karena waktu sangat singkat. Jadi cuma satu saja, yaitu mengenai eksekusi. Eksekusi putusan pengadilan industrial. Itu yang saya anggap masalah yang paling krusial dibanding perselisihan hak, perselisihan kepentingan, atau perselisihan perusahaan ya dengan organisasi pekerja dan sebagainya. Nah, eksekusi ini itu yang tidak diatur di dalam undang-undang mengenai undang ayat, ya, ini tidak ada diatur. Jadi ada kekosongan itu. Barangkali itu yang perlu dilihat kekosongan itu. Jadi itu arti apa? Faktanya kan banyak sekali putusan-putusan pengadilan industrial itu tidak dilaksanakan oleh pengusaha. Contohnya kalau ada putusan pengadilan yang memutuskan untuk mempekerjakan kembali buruh atau pekerja, ini tidak diterima oleh pengusaha. Saya lihat seperti itu. Jadi sepertinya peradilan itu tidak ada gunanya. Iya, karena ini tandas di eksekusi. Menurut saya seperti itu. Coba bagaimana Anda bisa, perspektif Anda seperti apa? Silakan. Siap, Prof. Prof. Wendus menjawab bahwa dalam konteks pelaksanaan eksekusi, memang secara normatif belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPH. Namun di dalam undang-undang tersebut adalah kita berdasarkan di pasal 57 diantaranya adalah berlaku hukum lex spesialis teologian lex generalis. Yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus taat kepada peraturan tersebut. Namun hal-hal yang belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2, berarti kita harus mengacu kepada hukum acara perdata secara umum. Sehingga dalam konteks pelaksanaan eksekusi, selama ini yang dilaksanakan untuk di PHI, terutama dalam putusan-putusan mengenai perselisihan hak dan PHK, itu adalah mengacu di sistem eksekusi yang diatur dalam peradilan umum. Dan hal itu memang sebenarnya sangat menyulitkan bagi para penegak hukum dalam perselisihan industrial, khususnya di pengadilan hukum industrial, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengacu dalam konsep penyelesaian eksekusi yang dilaksanakan di konsep peradilan umum. Dalam konteks ini sebenarnya memang sangat cocok kalau Prof mengatakan bahwa itu satu kekosongan hukum, sehingga kita harus berani
untuk mengadakan suatu terobosan hukum, diantaranya mengenai pengaturan eksekusi ini. Mengenai pengalaman yang kami laksanakan pada penyelesaian pada tahun-tahun yang awal yang lalu, berapa puluhan tahun yang lalu, rata-rata memang hanya kebanyakan pihak itu menang di atas kertas. Putusan-putusan kita seakan ompong. Karena pada saat itu memang kita maklumi dan setelah kita adakan revisi, kita adakan suatu kajian mendalam, baik dari kualitas hakim-hakimnya dan juga kualitas putusan atau produk putusan atau amarnya, itu karena dalam konteks itu yang hal-hal yang bisa dieksekusi diantaranya dia harus mengandung unsur kondensator atau yang memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga perlu tata ulang dan ternyata hal itu ditemukan kendala-kendala itu dan sebagai langkah terakhir ini pada tahun-tahun terakhir ini hampir semua putusan PH itu bisa dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi mengatur di pada sistem eksekusi yang berlaku di peradilan umum. Nah, termasuk karena yang dulu, karena kadang-kadang seperti dicontohkan Prof tadi, memerintahkan kepada tergugat atau kepada pengusaha untuk mengerjakan kembali. Hakim di sini harus jeli, karena hal itu adalah tidak mengandung unsur untuk eksekutorial, sehingga hakim mempunyai putusan yang alternatif. Dalam artian, memerintahkan si pengusaha untuk mengerjakan si para pekerja atau penggugat biasanya, apabila tidak mengerjakannya dianggap hubungan kerja sudah tidak harmonis lagi, maka bisa menganggap bahwa itu sudah putus hubungan kerja dengan memberikan kompensasi akibat PHK tersebut dan menghukum kepada para tergugat atau pengusaha untuk membayar sekian sebagai akibat PHK apabila tidak mengerjakan. Hal-hal semacam itulah yang bisa dilaksanakan sekarang itu dan hal itu sudah bisa dilaksanakan melalui eksekusi. Jadi benar-benar menang pihak-pihak dalam perkara di PHI adalah bukan menang di atas kertas, tapi betul-betul menang yang bisa dinikmati, menang bisa dirasakan, dan menang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak pencari keadilan, terutama bagi kalangan para pekerja. Terima kasih, Prof. Ya, rupanya lancar ya. Tapi ada satu yang tersembunyi dalam masalah eksekusi, yaitu bahwa banyak sekali putusan pengadilan. Karena kalau arbitrase jarang dipakai. Itu dia putus. Saya pun belum ada data, tapi saya lihat, saya perhatikan, itu mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi jarang dipakai. Kenapa? Kekuatan daripada berdiri position pengusaha dengan pekerja itu tidak sama. Jadi dengan model yang non litigasi itu tidak ada artinya. Nah, bisa bisa pakai untuk melakukan rekonstruksi, karena judul Anda itu rekonstruksi. Saya tertarik sekali. Yang mau dikembalikan seperti bagaimana, atau mau ditata kembali seperti apa. Kan itu. Harusnya Anda pakai satu contoh. Misalnya, apakah bisa pendekatan restoratif justice dipakai untuk bisa menjalin supaya perselisihan ini tidak terjadi. Atau kalau terjadi, itu ada kedua belah pihak itu, ya istilahnya menang-menang. Tidak ada kalah menang. Ini bahayanya, Pak. Kalau umpamanya kalah menang seperti sistem peradilan, buruh tidak bisa apa-apa, Pak. Logika saja seperti itu. Kira-kira bisa enggak restoratif justice dipakai? Kita tekankan pada aspek keadilannya, sekalipun restoratif justice itu banyak dipakai di Indonesia dalam perkara pidana. Tapi kalau kita membaca itu apa buku panduan dari PBB mengenai restoratif justice bisa dipakai juga di bisnis. Ini yang banyak orang tidak tahu. Nah, apakah bisa atau Anda bantah atau bagaimana? Silakan. Siap, Prof. Mendes menjawab. Pada dasarnya konsep restoratif justice ini sebenarnya itu yang menitik beratkan ke proses penyelesaian suatu sengketa, baik sengketa perburuan. Makanya sesuai dengan filosofisnya bahwa penyelesaian perburuan ini akan memakai filosofisnya dan penyelesaian yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa RJ itu sangat bisa diterapkan di dalam konsep penyelesaian yang hubungan industrial ini. Jadi selalu mengadakan, bahkan dalam pengalaman saya sampai sekarang ini, dalam konteks penanganan perkara persidangan, terutama di Bandung ini luar biasa padatnya perkara. Sekarang ini sudah ratusan lebih dalam baru bulan begini, sudah hampir 200. Itu majelis hakim dalam membuka sidang pertama sampai akhir sebelum jatuhnya putusan selalu menghimbau kepada para pihak. Silahkan mengedepankan musyawarah. Karena win-win solution itu adalah yang paling mulia, yang paling utama dalam konteks penyelesaian suatu sengketa. Karena penyelesaian sebagai hal yang sangat khusus dan beda dengan peradilan umum, maka majelis hakim selalu menunggu pihak-pihak. Yang penting adalah belum jatuhnya palu. Sebagai contoh, pada saat itu saya menangani suatu perkara dan sudah mengucap putusan. Tiba-tiba ada instruksi dari para pihak mengatakan bahwa yang mulia kami sudah
berdamai kedua belah pihak. Maka hari itu juga kami putus berdasarkan atas perdamaian. Jadi itulah yang menyenangkan para pihak. Pada prinsipnya hakim selalu, sekalipun dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 tidak diatur proses persidangan itu karena sudah pernah mediasi di luar pengadilan, sehingga kita sebagai pelanjut daripada di luar pengadilan. Namun demikian hukumnya sangat wajib kita dalam persidangan itu selalu mengedepankan untuk penyelesaian yang win-win solution yang diterima kedua pihak, yang menyenangkan kedua belah pihak, dan benar-benar itu menciptakan suatu keadilan bagi pencari keadilan. Terima kasih, Bro. Iya, jadi itulah sebetulnya hakikat dari industrial. Yap. Dan para pekerja dan itu dan berusaha itu mesti dalam kesetaraan, kebersamaan dan saling merasa memiliki. Jadi sebenarnya itu penyelesaian litigasi dan non-litigasi sebenarnya tidak terlambat, Pak. Tidak sekali. Ya. Oke, sekira itu yang perlu di di restorasi ya, konstruksi kembali. Terima kasih di sidang. Ya. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, juga Pak. Siap, Bro. Kuat, sangat kuat, Bro. Ya, luar biasa. Sidang sekarang. Siap. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SH. Silakan. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati sidang terkait dan PDI yang kita sekalian nama promotor Profesor Dr. Abdullah Satya Sain, promotor Profesor Dr. Muhammad Isa Sangat Musi, Profesor Dr. Ansar Media, kami pernah Profesor Dr. Roni Abdullah Sekretariat MH, dan Profesor Dr. Martin Ari Saidina, Dr. Askia Sati Saidina. Hadirin dan terkhusus kepada saudara yang pilih. Saya ini sudah hampir penghujung terakhir ya, jadi tentu hal-hal yang tersisa aja nih saya ingin tanyakan, terutama hal-hal yang belum saya perlu penegasan gitu ya. Saudara Promotinus, sesuai apa yang Anda tulis di sini, judulnya ini kan rekonstruksi ya. Nah, hasil penelitian Anda, saya melihat rekonstruksi kan harus rekonstruksi dulu baru direkonstruksi ya. Konstruksinya ini kan penyelesaian ada dua, katakanlah dua tahap ya. Ada tahap di luar pengadilan, yaitu melalui bipatri, melalui musyawarah, dan ada juga kemungkinannya melalui mediasi kalau ada pihak ketiga gitu. Tapi ini di luar pengadilan. Setelah dilalui itu barulah masuk ke pengadilan. Itu konstruksinya begitu ya. Baik. Pertanyaan saya, yang mana yang Bapak mau ini, yang Prof. mau rekonstruksi, yang mau diubah gitu loh, yang mana? Silakan. Siap, Prof. Provendus menjawab. Dalam konteks ini, dalam konteks penelitian yang Provendus tulis, pada dasarnya adalah rekonstruksi penyelesaian persidangan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial. Jadi dalam konteks penyelesaian persidangan ini sebenarnya terbagi atas dua dimensi. Dimensi di luar pengadilan atau non-yudikatif, non-litigasi, dan di dalam pengadilan atau yudikatif. Namun demikian, kedua konsep tersebut tentunya tidak bisa terlepas atau tidak bisa dipisahkan karena tidak akan mungkin ada ke pengadilan kalau belum melalui tahapan di luar pengadilan. Namun demikian, karena konsep penyelesaian melalui pengadilan ini masih sangat jauh daripada apa yang diharapkan, yaitu penyelesaian yang belum cepat, tepat, adil, murah, dan sederhana, sehingga Provendus ingin suatu menata konsep penyelesaian yang benar-benar diidolakan oleh para pihak. Jadi Provendus di sini adalah akan merekonstruksi atau menata ulang atau masukkan suatu norma baru dalam proses penyelesaian di dalam pengadilan hubungan industrial. Baik. Jadi yang mau direkonstruksi khusus yang di dalam pengadilan saja. Sedangkan persoalan bisa juga persoalan itu diselesaikan atau memang harus di luar pengadilan lebih dahulu baru masuk ke negara. Tetapi yang direkonstruksi ini khusus di dalam pengadilan saja atau baik. Untuk hal itu saya kira memang perlu ada penegasan di disertasi ini, karena kalau tidak nanti orang membacanya bisa tidak seperti yang Anda maksud. Nah, yang kedua, atau dengan kata lain bahwa jawaban Anda saya terima ya. Yang kedua, Provendus tadi menegaskan bahwa Anda mau mengadopsi Perma atau materi Perma nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara gugatan negara. Pertanyaan saya, ini mengadopsinya ini apakah dia akan
dimasukkan dalam pasal-pasal perubahan Undang-Undang Nomor 2 2004 atau bagaimana? Silakan. Siap, Prof. Prof. menjawab bahwa dalam konsep sebenarnya menurut Prof. ini adalah mengadopsi konsep Perma nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana di peradilan umum. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep penerapan ini dalam PHI. Sehingga dalam PHI tidak perlu lagi istilahnya mengubah pasal-pasal yang ada. Namun ini akan diterbitkan suatu peraturan, baik berupa peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung. Makanya seperti Perma nomor 4 2019 ini kan peraturan Mahkamah Agung. Sehingga tidak untuk kemungkinan bahwa Mahkamah Agung nanti akan mengeluarkan suatu tatanan atau suatu peraturan yang mengatur tentang gugatan sederhana di pengadilan ministerial, atau dengan kata lain mengizinkan atau menyatakan berwenang bahwa PHI ini adalah memeriksa suatu perkara gugatan di pengadilan ministerial adalah melalui gugatan sederhana. Karena hal itu tentunya kalau kita mengacu di Perma nomor 4 tahun 2019 ini adalah sangat jauh ketimpangannya, karena pengecualiannya bahwa di Perma nomor 4 tahun 2019 itu ditegaskan bahwa kecuali penyelesaian suatu sengketa-sengketa perdata yang diatur melalui peradilan khusus. PHI merupakan peradilan khusus. Tentunya hal itu terjadi suatu tabrakan. Namun demikian tentunya Mahkamah Agung ini sebagai lembaga yang benar-benar punya kewenangan untuk di bidang itu, Mahkamah Agung pasti insya Allah dia akan bisa mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang gugatan sederhana di pengadilan negeri industrial. Baik. Jadi Prof. ini sepertinya berharap ke Mahkamah Agung ya. Siap. Bukan mau mengubah undang-undang ini. Menerapkan peraturan Mahkamah Agung atau SEMA Mahkamah. Kamu yang jadi masalah sebab apa namanya daya ikatnya ini kan betul-betul hanya masuk ke pengadilan saja. Tetapi saran saya mungkin Anda bisa pertimbangkan ulang itu ya. Itu namanya saran ya. Yang bisa di. Yang terakhir yang mau maaf di terakhir. Kalau memang benar Anda sudah memutuskan bahwa mau mengadopsi materi pasal ini, tapi kan Perma nomor 4 tahun 2009 itu kan hanya 2 saja sengketa yang menjadi area Perma itu, hanya PHK saja dengan perselisihan mengenai PHK saja. PHK dengan hak. Hak dan PHK saja. Tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, itulah yang saya maksud tadi. Kalau hanya berharap ke Perma saja. Bagaimana dengan sengketa-sengketa lain? Padahal ini kan perlu juga, karena juga merupakan bagian dari sengketa kesusian. Oleh karena itu, saran saya nanti Anda saya tidak perlu sudah jawab ya. Inginkan lagi, karena namanya juga apa namanya disertasi itu memang memerlukan permohonan yang lebih dalam. Saya kira demikian pimpinan sidang. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Ya, kita sudah pada giliran penguji akhir. Jadi walaupun Bapak Dr. Afrila satu adalah dari luar Universitas Sadilako, namun karena beliau kali ini bertindak sebagai penguji internal, maka tetap dibatasi waktunya 5 menit. Ya. Untuk itu maka saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Afrila satu SHMH. Silakan Pak. Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu pimpinan sidang dan para guru besar yang semuanya merupakan guru-guru saya. Ya, jadi Pak Suratmi ini sama dengan saya. Dan di depan ini semua guru-guru kita. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya apresiasi dan bangga atas penampilan Pak Suratno bisa mewakili akademisi dari kajian-kajian filosofisnya, sekaligus bisa mewakili praktisi dari kajian-kajian pengalaman sebagai seorang hakim hukum. Oleh sebab itu, pertanyaan saya karena yang tadi bicara tentang gugatan sederhana terkait dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara cepat, tetapi menekankan pada tataran proses. Kalau saya ingin berdiskusi dengan atau bertanya padanya tataran yang lain dari aspek pelaku atau subjek.
Bicara tentang konstruksi tadi dijelaskan bahwa ini isi dari konstruksi itu kan ada perubahan. Tapi ternyata hasil penelitian Anda menunjukkan bahwa perubahan itu adalah perubahan yang sifatnya negatif. Ya, itu yang saya tangkap. Sementara keinginan dari pembuat undang-undang itu adalah perubahan menuju ke hal-hal yang lebih baik terkait dengan perwujudan atau pencapaian asas-asas yang Anda jelaskan tadi. Asas mulai dari asas murah, cepat, dan seterusnya. Dalam kaitannya dengan asas cepat untuk mendapatkan keadilan, maka pertanyaan saya satu saja, ya, selama ini ya, dalam Undang-Undang 23, hakim itu kan selalu ada hakim karir, sekaligus menjadi ketua dan ada hakim ad hoc. Hakim ad hoc ini ketika dia masuk itu membawa baju atau alma mater mewakili buruh dan mewakili pengusaha. Kan gitu ya. Nah, tugas seorang hakim adalah menyelesaikan sengketa tadi secara independen. Keadilan itu adalah muncul dari hati nurani seorang hakim. Pertanyaan saya, apakah ketika hakim itu masuk dengan alma maternya masing-masing bisa independen, bisa memutuskan atau berkata sesuai dengan nuraninya? Ya, ini kan menjadi tanda tanya. Tetapi kan tentu tidak bisa kita melakukan penelitian karena ini sifatnya subjektif. Pertanyaan saya sederhana. Andai kata ini yang direkonstruksi bahwa hakim ad hoc itu tidak harus mewakili buruh atau pengusaha. Artinya ketika dia masuk, pada saat masuk boleh beda warna, tetapi ketika dia di dalam, tugasnya, kapasitasnya adalah sebagai hakim. Sehingga hakim ad hoc itu tidak perlu kita memilah-milah bahwa ini adalah hakim atau dari perburuhan, apa dari buruh atau dari pengusaha. Kira-kira andai kata itu direkonstruksi juga sebagai seorang praktisi, apakah itu bisa mewujudkan asas yang termasuk cepat, biaya ringan, dan seterusnya? Silakan. Siapa dokter? Provendus menjawab. Konsep bahwa sesuai isu atau realita dan harapan semua pihak, memang seorang hakim harus benar-benar bisa memberikan suatu putusan yang memberi rasa keadilan. Namun melihat daripada latar belakang sebagai hakim ad hoc pihak ini adalah ada yang dari unsur pekerja dan pengusaha. Namun demikian bahwa pengalaman kami selama ini, pengalaman saya selama ini selama menjadi hakim adalah kami sebagai seorang hakim harus benar-benar bisa melepas jubah dari unsur mana kita diusulkan. Kalau saya selama ini sebagai dari unsur pengusaha, maka saya harus bisa melepaskan jubah itu. Saya tidak semena-mena mewakili pengusaha atau sebaliknya yang dari pekerja. Jadi semua hakim ad hoc yang ada PH ini adalah semuanya memang karena kita semua diikat oleh istilahnya kode of conduct profesi hakim. Kita diikat suatu etika profesi. Sebagai seorang hakim harus benar-benar independensi agar benar-benar putusan hakim sebagai produk daripada salah satu produk undang-undang adalah bisa benar-benar memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Namun demikian konteks itu sesuai apa yang diargumentasikan Pak Dokter tadi adalah sangat memungkinkan. Dan ini adalah sudah tindakan Provendus untuk melakukan suatu rekonstruksi terhadap konsep ini. Di antaranya bahwa sidang yang diselesaikan oleh PHI selama ini adalah terjadi ada hakim karir dan 2 hakim ad hoc, maka melalui penerapan GS ini bukan lagi 3 orang hakim yang akan memeriksa perkara ini, yaitu dengan merekonstruksi 1 orang hakim, yaitu hakim tunggal. Bahkan di sini tidak ada penekanan, hakim tunggal dari siapa? Karir, ad hoc, atau unsur apa? Tapi hakim tunggal dari ad hoc, baik unsur pengusaha maupun pekerja. Karena 1 orang saja. Kenapa saya katakan harus dari unsur ad hoc, bukan dari karir? Kalau kita kembali ke karir, berarti kita penyelesaian seperti pendata umum. Tentunya kita ini tidak mau, pencari keadilan tidak akan mau seperti itu. Filosofisnya tidak akan tercapai. Kenapa harus dari ad hoc? Karena ad hoc lah yang tahu hukumnya, ad hoc lah yang kuasai materinya. Karena selama ini pengalaman hakim karir adalah hanya menguasai formilnya atau hukum acaranya. Tapi untuk memeriksa suatu kajian materialnya adalah kita-kita yang dari ad hoc. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya terakhir sekaligus, berarti Anda setuju bahwa ketika di dalam itu sudah tidak ada jubah? Tidak Nah, juga. sekarang pertanyaan saya, Harus melepas. Anda setuju enggak ketika masuk itu seorang profesional tidak perlu pakai jubah masuk ke dalam menjadi hakim ad hoc? Terima kasih dan cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih Pak Dr. Asrila 1.
Ya, luar biasa ya penampilan dari Promovendus. Tetap semangat sampai hari ini. Semangat, Masih Pak. ada satu promotor. Ya, jadi untuk selanjutnya maka giliran promotor sengaja disimpan paling akhir karena untuk merangkum dan juga mengklarifikasi semua sanggahan-sanggahan yang datang dari para penyidik. Untuk itu saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SH. MH. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ketua Sidang Profesor Iin yang saya hormati Dewan Peneliti berulang dan secara khusus Profesor Boni Maramis. Eh, Sungguh kita apa itu beri penghormatan ini ya karena ini ini tidak jadi yang kalau eh, penguji penguji internal yang saya hormati dan saudara saudara Suratno, Pak Ratno ya. Jadi setelah mendengarkan semua sanggahan-sanggahan Dewan Penguji, maka pertama-tama saya ingin menyampaikan apa itu, eh, apresiasi kepada penampilan saudara hari ini. Di eh, bukan saja karena saudara kalau mau dikatakan menguasai substansi karena memang hakim, ya hakim itu hakim PHI, tapi lebih dari itu eh, apa, saudara membahas masalah perburuan ini langka sebetulnya. Eh, Kenapa saya selalu beri apresiasi khusus video mahasiswa S1, S2, S3 kalau membahas ini. Nah, ini kata kata apa kata orang bijak menyuarakan perburuan itu adalah ya. Saya selalu mengatakan karena yang apa yang eh, selalu diminta untuk diberi perlindungan adalah para kaum buruh, kaum yang lemah, kaum yang bersahaja ya, kaum yang apa itu ya dari sisi hukum boleh bersamaan kedudukan, tetapi dari sisi sosial ekonomi selalu di bawah, sangat di bawah. Tapi eh, apa kita mau bahwa dari waktu ke waktu ya ada penghargaan terhadap buruh kita karena konstitusi menjamin persamaan kedudukan. Oleh sebab itu dari waktu ke waktu selalu diminta ini ada pembaruan di bidang perburuan. Eh, saya sebetulnya senang kalau eh, kembali kepada istilah perburuan. Jadi kita punya mata kuliah di sini hukum perburuan. Kenapa? Karena supaya ada stressing bahwa ini hukum memang untuk kaum buruh perlindungan titik berat, bukan kepada pengusaha. Ya, eh, hakim apa peradilannya juga begitu. Sama dengan apa peradilan tata usaha negara. Disebutkan peradilan tata usaha negara untuk memberikan perlindungan kepada pegawai-pegawai tata usaha negara. Nah, ini juga kalau disebutkan oh, apa peradilan perburuannya pada buruh, stressingnya sekalipun yang itu adalah keadilan. Ya, kalau masih dikatakan hubungan industrial banyak penafsiran, banyak kata itu. Ada juga kepentingan. Saya setuju ada kepentingan dua-dua harus dilindungi, tapi lebih penekanannya kepada pemilik. Kenapa? Karena itu tadi dia lemah, dia sangat bersahaja. Kalau ada problem ya tentu lalu dari sisi sosial ekonomi ya lalu dia yang di bawah. Nah, itu apresiasi saya yang pertama pada saudara Suratno mau membahas ini, apalagi saya tahu latar belakang saudara ini mewakili apa itu Apindo ya, nah, memiliki pengusaha, tetapi suara saudara itu bagus, imparsial ya, jangan mau dipengaruhi oleh apa oleh apa itu oleh tadi itu suara-suara dari mana anda berasal ya. Kalau anda menjadi hakim sudah independen ya menyuarakan keadilan. Terutama kalau saya boleh titip ya, suarakan itu kepentingan kepentingan dunia tidak berarti merugikan kepentingan pengusaha atau perusahaan ya. Berarti filosofinya itu tadi bahwa memang dia yang harus diberikan hukumnya juga hukum perburuan ya.
peradilannya seharusnya peradilan buruan kalau saya ya. Oke, itu apresiasi yang pertama. Yang kedua, tentunya dari Dewan Pengujian terhormat banyak sekali aspek sudah dikemukakan dari sisi apa yang Anda juga harus harapkan di 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 akhir penelitian saudara di disertasi ini memang Anda berharap untuk ada perubahan peraturan katakanlah undang-undang tetap mengikuti perjalanan ujian saudara mulai dari proposal sampai ke hari ini kelihatan bahwa tidak tertutup kemungkinan ya yang tidak terjadi perubahan undang-undangnya, tetapi justru yang kita harus ubah adalah perilaku hakim di Mahkamah Agung yang harus itu bisa membuat apa tadi itu SEMA, PERMA ya ini. Sekalipun saya tidak pernah terlalu setuju yang namanya ini SEMA ini PERMA ya kalau bahaya juga apalagi kalau digabung itu bahaya ya jadi saya saya mau ya memang undang-undang dan kalau lebih cepat itu di apa di di apa di direalisasi apa yang Anda inginkan itu peradilan cepat ya dengan hukum acara yang cukup. Kalau menurut saya bisa Mahkamah Agung lakukan. Ya kalau membuat peraturan atau tracing bahwa hakim-hakim perburuan harus begini. Mereka tahu bukan tapi bagaimana dia harus mengikuti apa yang merupakan induk kerja itu. Jadi saudara Ratno eh, apa menanggapi eh, sekali lagi menanggapi masukan-masukan berbagai perspektif sudah kita dengar, kita harus perbaiki kembali apa yang kurang. Saya melihat masih ada ya sekalipun saya melihat saudara ini sudah bagus dalam hal melahirkan satu interpretasi yang memang tidak ada yang sempurna. Ya, tulisan ilmiah apapun teman-teman, apalagi yang namanya disertasi itu ya, pasti masih ada kekurangan. Ya, jadi siap untuk diperbaiki kembali dengan mendengarkan masukan itu. Itu saya kira komentar saya selaku pembimbing di dua hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Dr. Abdul Razak. Ya, dengan berakhirnya dari promotor, maka sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang.
Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Suratni. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa Saudara Suratno dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 16.30 WITA, Saudara Suratno berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 5 Juli 2024, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Diin Karita Sakarina, Promotor, Profesor Dr. Abdul Razak, SH, Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Suratno SHMH dipersilahkan mengambil tempat. Ya, dengan apa sudah diyudisium dan sudah diberikan kepada kita ya. Terima. Terima. Saya harus pertegas dulu dan karena itu maka saya berikan kesempatan kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Suratno SHMH untuk memberikan pesan dan pesannya tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar wa la ilaha. Pertama-tama tiada kata yang pantas kami ucap selain ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga kepada kedua orang tua saya, kedua mertua saya. Meskipun mereka tidak pada almarhum dalam almarhumah, saya yakin pasti bangga dengan punya anak yang bisa meraih sekolah menyelesaikan ini. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Razak selaku promotor dan juga Ibu Profesor Marwati, Ibu Profesor Pak Profesor Ansori yang betul-betul tiada hentinya membimbing kami dengan kesabarannya, keikhlasannya benar-benar mengarahkan kami sehingga kami bisa menyelesaikan sekolah ini. Dan tak lupa pula kepada seluruh tim penguji, teristimewa juga kepada Bapak penguji eksternal, Prof. Roni, Andri Maramis, terima kasih banyak Prof. Dan tak lupa terima kasih yang sangat mendalam buat istri saya, untuk anak-anak saya juga, yang tiada hentinya memberikan support kepada saya. Baik material, moral, terutama doa-doa, penyemangat, Bapak harus selesai, Bapak harus selesai, luar biasa. Itulah yang kami bisa. Kemudian kepada seluruhnya, ipar-ipar saya yang alhamdulillah pada hari ini datang dari Buton Utara, yang ada 8 orang datang ke tempat ini, semuanya untuk menyaksikan bahwa alhamdulillah mereka antusiasnya. Dan kepada saudara saya juga, yang mulia Bapak Mahir Siti, yang wakil ketua Pengadilan Negeri Batas Sopeng, beliau juga hadir ke tempat ini, mudah-mudahan terinspirasi, karena beliau ngomong-ngomong tadi mau segera menghadap Kaprodi atau Radekan untuk masuk ambil S3-nya. Jadi dengan saya menyelesaikan studi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada generasi, khususnya bagi anak kami dan juga generasi muda ke depannya. Sehingga tidak ada kata yang patut kami ucapkan selain mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kata kepada seluruh yang hadir di tempat ini, terutama kepada tim promotor, tim penguji,
atas segala kekurangan dan kehilapan saya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan bangsa membalasnya dengan keberkatan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga menyampaikan. Ya, untuk selanjutnya, maka saya juga persilakan kepada promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar, Bapak Dr. Suratno SH. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya ini dari Ibu Profesor Iin selaku pimpinan sidang, ketua sidang, Dewan Penguji yang saya hormati, hadirin dan khusus saudara Dr. Suratno SH, SOS MH, ya, atau SOS MH SH. Itu barangkali untuk urutannya ya. Sekali lagi selamat pada saudara Dr. Suratno atas capaian yang diperoleh hari ini. Kami pembimbing didampingi oleh Pak Profesor Ansari dan Profesor Marwati. Kami bertiga pertama-tama tentu merasa bangga ya telah membimbing saudara dan setelah ini saudara Dr. Suratno saudara itu harus membawa diri selaku dokter. Dokter itu ya barat kalau dikatakan oleh bijak ya. Semakin tinggi ini sama dengan padi semakin merunduk. Kita tidak perlu bangga dengan berlebih-lebihan. Kita harus ikut apa yang diraih hari ini, tapi sekali lagi kita tidak akan terlalu bangga. Mari mensyukuri sehingga apa yang kita capai hari ini dapat berkah. Yang penting bahwa saudara itu selain praktisi sekarang ini Anda Bapak itu memperoleh gelar derajat tinggi di akademik. Yang kalau ada yang bertanya nanti siapa ini ahlinya ini masalah PHI di apa yang dihasilkan oleh Universitas Al-Azhar Fakultas Hukum ya. Anda itu expertnya ini di bidang PHI sekarang, doktor di bidang PHI yang dihasilkan oleh fakultas kita ya, sehingga Anda bisa jadi rujukan sekarang. Kalau Pak Profesor Ansari tadi katakan Anda layak nanti mengajar ya, mengajar apakah nanti dengan izin pimpinan fakultas kita hadirkan saudara sebagai apa? Sebagai dosen luar biasa pada mata kuliah hukum perburuhan. Kita juga punya mata kuliah ya. Iya, hukum perburuhan ya. Jadi itu barangkali yang bisa kita nanti. Jadi bukan itu saja kalau saya bahkan saya tidak berlebihan kalau dikatakan ini saudara atau kami ini terutama pembimbing merekomendasi ya saudara itu layak jadi apa itu hakim agung ad hoc di bidang ini. Kami doakan. Terlepas bahwa Anda dokter juga memang Anda begitu ya, sehingga dengan demikian bertambah apa itu hebat kita punya Mahkamah Agung terutama sekali di bidang peradilan hubungan industrial. Ya, jadi sekali lagi selamat, terima kasih kepada Dewan Penguji terutama kepada Ibu Profesor Iin yang telah memimpin sidang ini. Demikian juga kepada rekan pembimbing Prof. Marwati, kami bertiga, Prof. Ansari, dengan tadi Anda akui bahwa dengan upaya ini ya, jadi mungkin karena kesibukan saudara. Ya tahu saya angkatan saudara di Palu mungkin Anda yang terakhir. Ya.
Tapi tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat dalam ini. Eh, Sekali lagi pada bersama dan pembimbing, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada ada kesalahan, ya, ada kekurangan dalam kita berintegrasi selama Anda belajar di alma mater ini, ya. Bukan saya di disertasi ini, saya mulai Anda kuliah, terutama sekali pada bidang pembimbingan. Sekali lagi mohon maaf, tidak ada maksud untuk mempersulit, tetapi itulah kita mau bahwa saudara selesai dengan hasil yang maksud. Demikian saya kira, sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang telah membantu atas pendapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang ujian promosi doktor pada sore hari ini, izinkan saya mewakili pimpinan fakultas maupun universitas mengucapkan selamat sekali lagi kepada yang amat terpelajar Dr. Suratno, SHMH, atas pencapaian yang Bapak raih pada sore hari ini. Tentulah ini tidak mudah, ya. Juga selamat kepada keluarga besar, sangat berbahagia karena hari semua lengkap, ada istri tercinta, anak-anak tercinta, dan juga tadi disebutkan ipar-ipar. Luar biasa ya Pak, saya bisa paham sekali posisi Ibu karena sesama anggota Dharma Yogyakarta ini. Dan saya juga hakim, ya, berpindah-pindah ya. Setelah 12 tahun berpindah, suami saya bulan depan akan masuk. Ya. Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya mewakili juga kembali pimpinan fakultas dan universitas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim promotor, Profesor Dr. Abdul Razak sebagai promotor, Profesor Dr. Marwati Risa sebagai co-promotor, dan juga Profesor Dr. Ansori Ilyas sebagai co-promotor, juga kepada penguji eksternal, Profesor Dr. Roni. Terima kasih Prof, di tengah kesibukan Prof, katanya harus pulang lagi bagaimana ada malam ini, berkenan hadir ya. Beliau adalah WR Wakil Rektor di Untrat dan tentu saja tapi tugas beliau sangat banyak, tapi beliau berkenan hadir meluangkan waktunya pada sore hari ini sehingga ujian ini dapat terlaksana dengan baik. Berturut-turut juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama saya ucapkan kepada para penguji internal, mulai dari Profesor Martin Hari, Profesor Ahmad Fikri, dan juga Pak Dr. Abdul Hakim. Terima kasih Pak sudah juga hadir. Dan juga tentunya para hadirin yang setia mengikuti jalannya persidangan. Jadi ada disebutkan yang mulia. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Nanti kita
berhubungan langsung dengan Ibu KPS untuk mendaftar S3. Ya, perlu juga saya sampaikan bahwa saya umumkan dengan sangat berbahagia kami S3 Prodi S3 Ilmu Hukum ini sudah unggul. Ya, jadi Bapak Dr. Suratno ya sangat beruntung karena kami sudah memperoleh akreditasi unggul dan sudah ada sertifikatnya keluar. Ya. Untuk itu, maka izinkan saya menutup ujian sidang promosi pada hari ini. Sidang terbuka dengan ucapan alhamdulillah. Sidang terbuka ujian promosi Dr. Universitas Hasanuddin dengan ini resmi saya tutup. Dr. Suratno SHMH beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Suratno SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.